Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa lagi di dalam seri Mari Membaca Alkitab. Kita saat ini akan membaca pasal 9 dari Injil Yohanes. Namun sebelum kita bersama membaca, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami menghampiri Dikau sebagai tata kasih karunia bagi kami, untuk kami dapat mendapatkan dirimu sendiri saat ini ya Tuhan. Melalui pembacaan Alkitab kami saat ini, mari Tuhan, Dikau semakin menjenui kami, perkataanmu tersusun ke dalam kami, dan sungguh kami membuka roh jiwa kami kepadamu ya Tuhan. Membuka seluruh telinga dan pendengaran kami kepada perkataanmu. Mari Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu, dan terus bawalah kami ke dalam seluruh kehendak-Mu. Tuhan, kami cinta firman-Mu. Tuhan, kami mengasihi perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, saudara-saudari, kita bersama membaca Injil Yohanes pasal yang ke-9. Di dalam pasal 9 ini, saudara-saudari, ada poin yaitu keperluan orang buta di dalam agama, yaitu penglihatan hayat dan penggembalaan hayat. Poin A, penglihatan hayat bagi orang buta dalam agama. Poin 1, lahir buta. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia." Poin 2, mendapatkan penglihatan melalui terang dan urapan hayat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat."
Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Poin 3, dianiaya agama. Adapun hari waktu Yesus membuat lumpur dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Tetapi yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang buta itu, "Dan engkau, apa katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Lalu jawab orang tuanya, "Yang kami ketahui ialah bahwa dia ini anak kami dan dilahirkan buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga?" Sambil menghina mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga, kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka kepadanya, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Poin 4, percaya ke dalam Putra Allah.
Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Ia pun sujud menyembahnya. Poin 5, penghakiman hayat terhadap agamawan yang buta. Lalu kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya siapa saja yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya siapa saja yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Puji Tuhan, saudara-saudari terkasih, demikian kita telah membaca Injil Yohanes pasal yang ke-9. Berkat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua, sehingga kita semakin dibawa menjadi orang-orang yang melihat seluruh kehendak Allah, seluruh rencana Allah melalui perkataan-perkataannya di dalam Alkitab. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sampai di sini dan kita akan bertemu kembali di dalam pembacaan kita dalam pasal yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.